Polres Bogor ingin melaksanakan rilis, ya, yaitu kejadian pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang luka-luka. Yang dimana berawal dari informasi hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 4 pagi telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dan 3 orang luka-luka. Kemudian setelah menerima informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Hikmah dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singapura Karawang, yang mana dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas kriminologi yang diampu oleh Ibu Hana Farida SHMH, yang mana di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang ruang lingkup kriminologi maupun contoh kasus dari kriminologi. Nah, baik rekan-rekan, kita memulai saja, yaitu kasus pidana merupakan peristiwa yang sangat kompleks dan memerlukan analisis yang cermat untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku-perilaku dan memberikan hukuman yang sesuai. Salah satu bidang ilmu hukum yang dapat membantu dan menganalisis kasus pidana adalah kriminologi. Nah, yang mana kriminologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang kejahatan, perilaku kriminologi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kriminologi. Melalui penjelasan saya dari video ini, saya akan membahas tentang cara menganalisis kasus pidana dari kacamata kriminologi, pengertian kriminologi, kapan kriminologi dapat diterapkan, dan siapa saja yang menjadi objek dalam ilmu kriminologi. Kapan kriminologi dapat diterapkan? Selain itu, saya juga akan mengambil contoh kasus tentang pembunuhan dan dapat membahas bagaimana kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis kasus. Baik rekan-rekan, sekarang kita mulai kepada penjelasan atau pengenalan kasus. Pada tanggal 30 September 2017, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Jasmine Sibanjuntak terhadap Melisa Siparepare di daerah Mata Kupang, Batam. Pembunuhan ini dilakukan oleh Jasmine Sibanjuntak disebabkan oleh sakit hati dan cemburu terhadap Melisa Siparepare yang mendekati suaminya. Setelah melakukan pembunuhan mayat, korban kemudian dimutilasi dengan cara memotong tangan, kaki, dan kepala. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas untuk menghilangkan jejak kejahatan. Tas yang berisi potongan tubuh Melisa Siparepare kemudian dibuang ke dalam waduk dan diruangkan. Kejadian ini dapat terungkap ketika tas yang berisi potongan tubuh ditemukan oleh saudara si Butar yang pada saat ini sedang memancing ikan. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan memasuki tentang analisis kasus dari kacamata kriminologinya. Dalam menganalisis kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jasmine Sibanjuntak terhadap Melisa Siparepare, kriminologi dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku-perilaku dan memberikan rekomendasi tentang hukum yang sesuai. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku-perilaku dalam kasus ini adalah sakit hati dan cemburu. Pelaku merasa sakit hati karena Melisa Siparepare mendekati suaminya dan merasa cemburu karena merasa tidak lagi menjadi pusat perhatian suaminya. Faktor-faktor ini kemudian membuat pelaku melakukan tindak yang brutal, yaitu membunuh korban secara keji dan melemparkan potongan tubuhnya di tempat sepi. Dalam kacamata kriminologi, pelaku dalam kasus ini termasuk ke dalam kategori pelaku kejahatan yang memiliki motif personal atau individual. Lanjut teman-teman, motif personal atau individual biasanya berkaitan dengan masalah emosional dan psikologi seseorang, seperti sakit hati atau cemburu. Selain itu, pelaku juga masuk ke dalam kategori pelaku kejahatan dengan karakteristik yang rentan, yaitu pelaku yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Sebagai rekomendasi, kriminologi mengajukan agar pelaku diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Hukuman yang dijatuhkan harus menjadi efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Oke, baik rekan-rekan, setelah kasus yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa melihat kejahatan dari kacamata kriminologinya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan atau penutupan tentang kasus tersebut, yaitu melalui artikel ini dapat disimpulkan bahwa kriminologi dapat membantu dalam menganalisis kasus pidana dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jasmine Simanjuntak terhadap Melissa Siparepare. Faktor sakit hati dan cemburu dapat menjadi penyebab tindak brutal pelaku. Oleh karena itu, kriminologi mengajukan agar pelaku diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan pelaku, serta sebagai efek jera bagi pelaku. Banyak teori-teori dalam kriminologi. Salah satunya yang kita akan bahas sekarang adalah socio-ecological theory. Socio-ecological theories ini juga menjadi sebuah teori awal berkembangnya kriminologi. Dan ini banyak dikaji di Amerika. Pada awalnya, perkembangannya terutama di Amerika, kriminologi memfokuskan penjelasannya tentang kejahatan dengan mengkaitkannya dengan kondisi yang terdapat dalam lingkungan. Di Amerika itu setelah kriminologi berkembang di awal abad 19, banyak melakukan penelitian tentang kejahatan di perkotaan. Setelah Emile Durkheim, pengaruh pemikiran Emile Durkheim berkembang di tahun 19. Makanya saya selalu bilang sama mahasiswa yang datang ke saya, Jakarta ini merupakan laboratorium sebenarnya potret bagaimana orang Amerika dan kriminolog di Amerika dan Eropa itu sebenarnya sudah terjadi, tinggal kita sebenarnya mengulangi. Jadi bagaimana dulu perempatan Coca-Cola, ya perempatan Cengkareng, kawasan Kumi. Sebenarnya kriminolog dulu sudah memperhatikan. Jadi memang rata-rata penelitian tentang kejahatan itu dimulai di perkotaan.